Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman YouTube. Pada hari ini kita akan mereview dua buah produk dari Dipsy Electronic. Yang pertama ini adalah battery charger. Kemudian yang kedua ini adalah controller untuk ATS ataupun untuk genset. Jadi tetap saksikan video ini. Oke teman-teman, jadi saya informasikan pertama kita ada produk ini 24 volt 5 ampere battery charger Dipsy. Kemudian yang kedua 4520 MK2 AMF engine generator controller. Kita coba lihat ini untuk baterai chargernya. Sini kemasannya sudah DIN rail ya, jadi sangat praktis. 24 volt 5 ampere. Kemudian yang kedua untuk kontrolernya tipe 4520 MK2. Oke, pertama kita kupas dulu untuk baterai chargernya. Ini kita lihat installation instruction. Oke, ini saya rasa kita cuman perlu di sini ya. Jadi di sini untuk volt outputnya. Oke ya, di sini plus minus untuk output ke aki. Kemudian pin BOS ini untuk BOS charger ya apabila dihubungkan. Kemudian ini pin failure ya. Jadi close open charger failure. Jadi apabila baterai charger ini terjadi kegagalan, kontak ini akan close. Kemudian ini untuk fasa L. Kemudian ini untuk netral. Untuk fasa sendiri ini harus diberikan fuse. Kalau tipe punya kita ini 9701 berarti fuse-nya 2 ampere. Kemudian ini untuk netral, ini untuk grounding. Oke, jadi baterai chargernya hanya seperti itu. Sekarang kita akan coba mengetes tegangannya. Oke teman-teman, ini saya sudah menyiapkan untuk aliran listriknya satu pas. Kemudian kita akan coba mengukur keluarannya. Oke, ini saya beri aliran listrik. Ada menyala lampu merah ya sebagai lampu indikator. Coba kita cek untuk tegangannya. Oke, ini tegangan keluarnya 27 volt. Jadi penggunaannya untuk aki 24 volt. Kemudian kontak failure-nya coba kita tes. Ini tidak terhubung ya karena ini tidak failure. Oke, jadi ketika aliran listrik putus, kita tes kontak failure-nya. Terhubung ya. Oke, jadi kontak failure fungsinya sebagai penanda misalnya listriknya putus ataupun baterai charger ini mengalami kerusakan, bisa kita hubungkan ke lampu indikator.
Kemudian apa yang terjadi, misalnya pin BOS ini kita hubungkan, kita akan coba menggunakan kabel, akan kita hubungkan. Oke teman-teman, pin BOS sudah saya hubungkan. Coba kita beri lagi aliran listriknya. Kita ukur kembali untuk tegangan keluarannya. Oh sorry, ini belum dipindahkan. (28,9). Jadi ada kenaikan sebesar lebih kurang 1 volt apabila pin BOS ini dihubungkan. Tapi mungkin kalau untuk penggunaan di panel ATS yang akinya dicas secara terus menerus, barangkali pin BOS ini tidak perlu untuk dihubungkan. Jadi baterai charger ini juga dia akan otomatis berhenti mengisi ketika akinya sudah penuh. Apabila teman-teman mendapati panel ATS yang aki gensetnya harus mengisi air aki secara terus-menerus, berarti ada kerusakan di baterai chargernya. Oke, selanjutnya kita akan coba mengetes untuk Deepsea. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas untuk Deepsea controller 4520 MK2. Jadi ini adalah Deepsea controller 4520 MK2 AMF, Automatic Main Failure Engine Generator Controller. Jadi ini adalah controller untuk genset, namun juga bisa kita gunakan sebagai controller untuk panel ATS. Ini ada buku manual. Kemudian ini adalah holder ya, holder untuk kalau kita letakkan di panel. Nah ini holdernya. Oke. Kemudian untuk pin-pinnya, yang pertama sekali ini adalah port USB, sama seperti port USB umumnya pada printer, akan menggunakan USB tipe B ya. Jadi ini apabila kita akan memprogram lewat software Deepsea. Kemudian di pin 21 sampai 24, kita lihat di manualnya. Ini ya, pin 21 sampai pin 24 adalah untuk generator volt, jadi untuk tegangan dari generator ya. Jadi ini kita hubungkan langsung pin 21 sampai 24 ini RSTN, kita hubungkan langsung ke keluaran dari genset. Kemudian pin 25 sampai 28, ini pin 25 sampai 28 terhubung ke mains utility. Ini adalah dari PLN. Jadi ini kita hubungkan secara langsung melalui fuse 2 ampere. Ini secara langsung berarti yang diukur adalah tegangannya. Tegangan tadi tegangan genset, dan ini adalah tegangan untuk PLN. Kemudian pin yang 29 sampai 32, 29 sampai 32 ini untuk arus, pengukuran arus, namun harus dihubungkan dengan CT. Jadi menggunakan CT 5 ampere. Ini juga dihubungkan ke generator. Namun kalau kita menggunakan di bagian loadnya juga bisa. Kemudian untuk di bawahnya pin 1 dan pin 2 ini untuk tegangan ya, min dan plus, plusnya di pin 2. Kemudian pin 3 untuk fuel, kemudian pin 4 untuk start. Nah ini biasanya kita ambil untuk ke gensetnya.
kalau kita menggunakan untuk panel ATS. Fuel adalah untuk solenoid di fuelnya, BBM-nya. Kemudian start ini adalah perintah start untuk motor starternya. Kemudian ini charge ALT yang dihubungkan ke dinamo charger di mesin, tapi ini jarang digunakan ya. Kemudian pin 4 yang tadi, kemudian kita lanjut ke pin 5 yang tadi charge ALT. Kemudian pin 6 sampai pin 9, 6, 7, 8, 9 ini adalah pin output untuk yang kaki 6 untuk generator breaker, yang pin 7 untuk main breaker. Jadi kalau kita menggunakan untuk di panel ATS bisa kita gunakan pin 6 dan pin 7 ini untuk kontaktor di PLN ataupun di gensetnya. Kemudian kontak auxiliary ada juga di pin 8 dan pin 9 yang kita bisa gunakan untuk pin-pin yang lain. Jadi yang 8 dan 9 bisa kita gunakan untuk mengontrol yang lain ya, output ini. Dan kita lanjut ke sebelahnya, 10, 11, 12 di sini, 10, 11, 12, 13. Nah, ini adalah bagian analog input. Analog input A, analog input B, input C. Nah, ini sudah ada dibuat di sini. Analog input A digunakan untuk oil pressure. Analog input B untuk coolant temperatur sensor, yang pin 13. Analog C untuk fuel level sensor. Jadi sudah ada peruntukannya masing-masing. Namun kalau kita tidak menggunakannya bisa dinonaktifkan lewat software. Jadi untuk pin 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17. Nah, ini adalah pin digital input. Kita lihat pin 14 input A untuk remote start. Kemudian input B pin 15 untuk emergency stop. Kemudian input C dan input D ini bisa terserah user untuk settingan user. Kemudian pin 18, 19, 20. Nah, ini untuk dihubungkan ke CAN bus genset. Oke, jadi kalau ini nanti akan kita gunakan di panel ATS. Jadi pin yang kita gunakan nanti hanya pin ini ya, 21 sampai 24 ini untuk tegangan di 21 sampai 24 tegangan di generator. Kemudian 25 sampai 28 tegangan untuk PLN. Kemudian 29 sampai 32 untuk arus, pengukuran arus di generator, tapi nanti akan kita posisikan di bagian output, di bagian beban ya. Kemudian pin 1, pin 2 untuk tegangannya. Kemudian pin 3, pin 4. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk remote start nanti ke genset. Pin 3 dan pin 4 ini. Kemudian pin 5 tidak kita gunakan. Pin 6 sampai pin 9, pin 6 dan pin 7 akan kita gunakan untuk mengendalikan COS. Pin 8, pin 9 tidak kita gunakan. Kemudian pin 10 sampai pin 13 analog input ini tidak kita gunakan. Kemudian pin 14 sampai pin 17 ini kita gunakan kemungkinan satu aja ya, yang emergency stop. Kemudian pin 18 sampai pin 20 ini tidak kita gunakan. Oke. Oke, kita akan coba untuk menyalakan DIPSI controller ini dengan menggunakan baterai charger 24 volt, karena ini spesifikasinya tegangannya DC supply
8 sampai 35 volt ya, DC. Oke teman-teman, sini sudah saya hubungkan pin ini minnya, kita hubungkan ke pin 1 ya, sesuai dengan ini untuk baterai min. Kemudian pin 2 kita beri plusnya. Oke, ini langsung kita beri aliran listrik. Oke, sudah menyala. Jadi di sebelah kiri ini adalah tampilan untuk PLN. Di sini ada semacam gardu PLN ya. Di sini adalah tampilan untuk gensetnya, generator. Ya, seperti itulah. Ini untuk merubah tampilannya. Jamnya tidak akur, nanti kan kita coba setting. Ini untuk tegangan aki ya, tegangan kerjanya sekarang 27 volt. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba untuk masuk ke menu settingnya, untuk edit parameter. Di sini tekan tombol stop dan tombol auto bersamaan. Oke, kita coba stop dan tombol auto. Oke, muncul palu kunci ya, muncul palu kunci. Kemudian untuk navigasinya panah atas dan panah bawah untuk penambahan untuk pengurangan 100. Kemudian untuk satuannya di start dan stop ini. Coba kita lihat sekarang di 101 ya. Di sini ada di manualnya 101 adalah untuk pengaturan kontras. Sekarang kita coba misalnya masuk ke 120 untuk pengaturan posisi CT. Kita coba lihat. Oke, ini parameter di 120 untuk posisi CT, 0 di generator dan 1 di load beban. Karena kita akan menggunakannya di beban tadi saya informasikan, jadi kita rubah ke 1. Nah, ini sudah di posisi 1 ya. Kalau kita mau merubah, tekan auto, dia berkedip, langsung kita pencet start atau stop. Nah, ini berubah ke 0, kita rubah lagi ke 1. Oke, kita pencet lagi auto. Kemudian untuk keluar, tekan auto untuk keluar dari mode edit ini. Oke teman-teman, barangkali sekian untuk video kita kali ini untuk perkenalan produk Dipsy. Nanti insya Allah ke depan saya akan upload lagi untuk cara men-setting parameter ini secara jelas satu persatunya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Terima kasih.